Dan mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman calon sarjana ilmu komputer UNSI ya. Kita ketemu di pertemuan 9 after UTS ya. Sorry, ini sebenarnya memang harusnya tidak ada sesi sinkron nih di tanggal 30 ini, 29.30. Karena bertepatan dengan ada libur nasional ya. Tapi masalahnya minggu depan juga libur lagi, tanggal 6 Juni, bertepatan dengan Idul Adha. Jadi waktu sinkronnya sepertinya kalau untuk hari Jumat ini banyak libur nih. Iya, jadi ya kita sebentar aja sinkron untuk menyampaikan beberapa informasi sekaligus diskusi mengenai materi di pertemuan 9. Dan tadi ada beberapa informasi yang ditambahkan yang mau saya sampaikan terutama mengenai UAS nanti ya. Oke, untuk materinya sudah di-share. Teman-teman bisa lihat dan download materinya di LMS untuk pertemuan 9 ini, di mana pertemuan ke-9 itu materinya tentang sistem operasi ya. Jadi dukungan sistem operasi. Nah, sistem operasi ini salah satu komponen dari arsitektur komputer. Oke, sebentar saya share screen. Oke, mudah-mudahan sudah nampak di layar rekan-rekan semuanya. Nah, sebelum mulai ada sedikit pertanyaan untuk rekan-rekan semua. Eh, di antara rekan-rekan ini ada nggak yang menggunakan sistem operasi selain Windows? Kayak misalkan Unix, Ubuntu gitu, atau Chrome OS, atau yang menggunakan perangkat dari Apple menggunakan iOS. Ada, Pak. Saya Oh, pakai Mbak Wahyu. macOS. Oh, Mac OS. Oke, yang lain ada mungkin? Oh, ada, Pak, tapi bukan buat utama, cuma buat deploy aplikasi. Nah, iya, apa Ubuntu ya? Atau Unix, Linux? Ya, Ubuntu, Raspbian, Mm-mm, mudah sih. mantap. Iya, betul. Kali Linux. Nah, kayak Linux, oke. Nah, ini kalau yang buat hobi-hobi ngoprek jaringan biasanya demennya pakai Linux ya. Apalagi yang mau belajar cyber security. Tapi Mac OS juga lumayan lah ya, Mas Wahyu ya. Apalagi terminalnya kayaknya lebih enak. Kebetulan saya juga pengguna hampir semuanya ya. macOS pakai juga. Terus sistem operasi lingkungan Unix atau Linux juga pakai juga. Karena gini teman-teman, jadi ini preferensi masing-masing sebenarnya kayak Mas Angga juga. Saya kayaknya sama Mas Angga hampir sama nih. Kalau untuk deployment, untuk CI/CD, saya memang lebih prefer ke Unix ya atau Linux ya dibandingkan dengan Windows. Kenapa? Karena kebetulan saya kalau server itu biasanya yaitu sistem operasinya. Lingkungannya pakai Linux atau Unix aja, jarang pakai Windows. Walaupun sebenarnya memang pakai Windows lebih enak sih ya, banyak UI-nya, nggak kayak Linux yang kadang ya udah cuma kayak apa command line interpreter atau CLI aja, agak ribet ya. Kalau ada UI atau interface-nya kan lebih mudah. Cuma balik lagi memang mungkin dari awalnya senangnya pakai itu, jadi familiar dan terbiasanya pakai sistem operasi itu. Bukan berarti yang punya interface atau UI itu jelek atau gimana gitu. Enggak, menurut preferensi dan kebutuhan aja gitu ya. Windows juga udah mulai banyak apa defendernya, mulai banyak firewallnya, sudah mulai banyak juga protokol keamanannya, jadi sesuaikan kebutuhan aja. Tapi nggak salah kalau misalkan rekan-rekan mulai membiasakan diri dengan sistem operasi yang lain. Nanti di lingkungan kerja pasti akan ngerasain, apalagi kalau misalkan teman-teman nanti profesinya sebagai developer atau bahkan ada DevOps-nya atau yang nanti di bagian manajemen server. Nah, kalau hanya sempit lingkupnya, hanya familiar dengan Windows, nanti akan kesulitan, harus belajar lagi dari nol, lama lagi. Jadi kalau sekarang terbiasa, mulai-mulai yang nggak harus expert tapi tahu tahu fungsi-fungsinya, minimal foundationnya juga memahami, ya insya Allah ntar aman lah kayak gitu. Apalagi yang demen-demen kayak misalkan mobile programming atau multi platform. Nah, itu kan testernya harus banyak tuh ya, apalagi ya misalkan kita bicara segmented, misalkan multi platform pengen bener-bener ngedevelop bukan multi platform tapi ini bener satu untuk platform yang untuk lingkungan iOS gitu ya, Mac dan si iOS-nya. Nah,
kadang-kadang untuk ngedevelop si mobile apps yang segmented untuk platform tersebut pakai Windows nggak ada tuh engine ya. Kita biasanya pakai pakai VM juga, pakai si Hackintosh. Tetap aja ya itu platformnya berdirinya ya dari si macOS-nya itu sendiri. Ya, kayak kalau pakai Windows sulit nggak ada. Kecuali memang kita tadi mau developnya multi platform yang kita develop dari Windows tuh misalkan pakai Flutter atau React dan segala macamnya. Cuma nanti pas testingnya teman-teman ujung-ujungnya pasti akan ke OS itu. Seperti itu. Jadi nggak salah lah kalau misalkan mulai coba-coba. Apalagi kalau misalkan di sini yang demen banget, gemar banget pakai Android. Nah, Android kan pengembangan dari Linux sebenarnya versi mobilenya Linux ya, core-nya di situ. Dan di sini ada nggak sih yang misalkan waktu belajar C++ mengira apaan sih ini bahasa programming cuma bisa kayak gini? Pernah nggak berpikiran buat apa ya belajar bahasa C++ ini ya atau C gitu ya? Cuma ujung-ujungnya kayak nampilin aplikasi yang di command prompt gitu ya. Padahal sebenarnya yang di-develop dengan C++ itu sangat banyak. Sistem operasi kita hampir semuanya dengan C++. Game-game favorit kita misalkan Mobile Legend gitu ya. Saya pemain Mobile Legend. Nah, itu juga dengan C++. Engine browser kita, wah itu dengan C++. Di internet banking, mobile banking, itu core-nya di belakangnya back-end-nya C++. Sangat-sangat banyak sekali aplikasi yang didevelop dengan C++. Apalagi kalau misalkan teman-teman pengen kayak belajar apa tuh? Ada satu yang pengen belajar cyber security ya. Cyber security itu yang banyak dipakai bahasa pemrogramannya satu Python, kedua C++. Coba teman-teman cari roadmap belajar cyber security itu pasti akan keluar C++, Python, C++, Python. Itu dua dua bahasa pemrograman itu tuh yang basic foundationnya. Nah, oke. Kita lanjut ke materinya nih, sharing-sharingnya dikit tadi. Oh ya, sebelum materi lupa, sorry. Kan habis UTS ya. Nilainya belum semuanya disetor ya, karena kan kemarin juga ada perpanjangan sampai tanggal 28 di kelas saya. Jadi nilainya mungkin teman-teman kalau cek di LMS belum ada, ya belum. Nanti ditunggu saja, paling lambat ya 1 minggu ke depan itu nilainya sudah ada. Oke. Terus untuk UASnya waktu yang di UTS sebelumnya kan teman-teman itu bikin proposal untuk proyek arsitektur komputer untuk enterprise, mini enterprise lah ya, kecil-kecilan. Diharapkan untuk UASnya bisa diimplementasikan. Nah, jadi teman-teman kayak bikin prototipe-nya lah ya. Jadi waktu UTS kan teman-teman bikin ngerancangan nih ya, bikin proposalnya, nuangin idenya. Nah, di UAS diharapkan bisa diimplementasikan, ada prototipenya, jadi laporannya nanti ditambahkan dengan implementasi dan evaluasi. Jadi untuk UTS-nya nanti dilanjutin. Jangan di-delete file UTS-nya ya, dilanjutin buat UAS nanti. Oke, kita ke materinya hari ini. Oke, tadi yang sebelum saya sampaikan ini sudah teman-teman harusnya di view dan download sudah mulai dibaca-baca lah ya. Jadi sinkron ini kita nggak terlalu banyak pembahasan tentang isi materinya. Oke, Mas Wahyu, gimana? Eh, Maaf Pak, mungkin Hmm, waktunya nggak tepat atau nanti aja yo, dibahas. Cuma apa? pertanyaannya kayak kan rencananya si UAS ini akan bikin prototipe dari apa yang kita bikin di UTS. Hmm, Apakah nanti akan dipresentasikan atau bagaimana gitu Pak? Atau nanti ya presentasinya nanti aja akan teman-teman darahannya gitu. bikin vlognya aja presentasinya. Kayak gitu ya. Karena kan kita modelnya fleksibilitas asinkron. Kalau misalkan present teman-teman ada jadwal tertentu tapi takut ada kegiatan lain agak sulit ya. Nah, jadi paling nanti kalau untuk present teman-teman bikin bikin vlog di mana vlog itu nanti teman-teman bisa arrange jadwalnya sesuai dengan availability dari timnya atau anggotanya dan kayaknya kesulitannya nggak ada. Kalau misalkan wah susah nih bentrok semua nih nggak bisa bikin vlog bareng kan bisa bikin vlog masing-masing nanti di compile jadi satu. Begitu Mas Wahyu ya. Oke, tadi siapa yang resen lagi? Silakan. Nggak ada. Lanjut berarti ya. Oke, nah ini adalah outline atau tujuan pembelajaran yang ada di sesi ke-9 mengenai dukungan sistem operasi. Yang pertama, apa sih sistem operasi, terus scheduling prosesnya, memori manajemennya,
swapping, partition, konsep pegging, segmentation, virtual memory, sampai dengan implementasi pengaturan memori di PowerPC. Nah, sebelum masuk lagi nih, di antara rekan-rekan ini semuanya siapa yang pernah install sistem operasi sendiri? Mas Angga kayaknya udah sering, kalau Mas Angga, Mas Wahyu juga kayak oke nih. Ini lah. Iya, tapi siapa nih yang pernah install sistem operasi sendiri? Kayak misalkan, waduh crash, install ulang, atau pengen bikin dual boot lah atau dual OS di perangkatnya. Gitu. Atau ada yang mau upgrade-nya dengan install ulang. Siapa nih yang pernah nih, selain Mas Wahyu, Mas Angga, yang lainnya? Jangan sampai ada masalah di sistem operasinya, kita ke tukang servis komputer ya. Ini kan anak-anak ilmu komputer, masa sistem operasinya bermasalah ke tukang servis ya jangan ya, jadi lucu jadinya. Dan lumayan loh, kadang-kadang ya paling murah sih kalau di tempat saya, ya saya di Jakarta Barat gitu kan, itu yang paling murah 100.000, bahkan kadang-kadang tuh tukangnya itu suka nembak, wah gini 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 jadi 300, padahal yang diinstal selain OS paling cuma crack apa Office yang di crack, PDF gitu kan, PDF reader, browser, udah gitu-gitu aja. Tapi dapat 300.000. Bahkan kalau yang misalkan awam gitu kelihatannya, wah, ya, dengan kata tanda kutip mungkin dianggap mangsa gitu ya, bisa ditembak lebih mahal lagi harganya. Nah, ya, itu realita real kalau misalkan kita agak awam mengenai sistem operasi, terutama misalkan tentang gimana sih cara installnya, gimana cara ngonfignya dan segala macam dan lain-lain ya. Dan ada yang pernah punya pengalaman pengen update malah kehapus semua memorinya, drive-nya gitu. Atau yang pengen install dual boot malah ketiban Windows-nya jadi bener-bener OS yang baru, aman ya. Tutorialnya sangat sangat banyak berlimpah di internet. Plus ada video tutorial juga, bukan hanya berbasiskan teks, ada prakteknya juga yang teman-teman bisa simak, terus bisa coba untuk dipraktekkan. Oke. Nah, kalau sistem operasi sendiri ini nggak saya bahas terlalu panjang lebar ya. Kita sudah menggunakan tersebut. Intinya sebenarnya sistem operasi ini satu lingkungan di mana dia ngontrol seluruh komponen dari komputernya, baik itu si softwarenya ataupun hardwarenya. Dia yang mengontrol, dia yang mengatur semuanya karena dia seperti otaknya lah ya, otaknya atau si pusat operasionalnya dari sistem komputer itu sendiri. Selain ada otak fisiknya yaitu si prosesor sama RAM itu sendiri. Nah, jadi sistem operasi itu yang mengatur seluruh sumber daya komputer dan juga sumber daya ini tadi ya, sumber daya ini yang di komputer sendiri ya, perangkat keras, perangkat lunak. Kalau kita brandware-nya. Jadi kalau misalkan lingkungan komputer ada tiga, software, hardware, dan brandware. Oke. Terus kalau misalkan penggunaannya sendiri juga kita sudah sering pakai, atau fungsinya ya tentunya juga teman-teman sudah sering gunakan. Jadi gimana apa yang kita maksudkan atau apa yang kita inginkan dari sebuah pemrosesan yang kita inputkan datanya kepada sebuah sistem komputer itu bisa dihasilkan outputnya untuk kita gunakan. Kayak misalkan teman-teman mau bikin dokumen di Word, contohnya di software Word, atau misalkan pengen di Google Docs gitu ya. Contoh kita yang offline dulu dah, di MS Word offline. Tentunya pada saat teman-teman mau membuat dokumen seperti itu, ya harus tersedia dulu tuh sumber dayanya. Nah, kita nggak bicara udah punya komputer atau belum, nggak begitu ya. Pokoknya ada komputernya, ada sistem operasinya, tinggal sumber daya yang satunya adalah si toolsnya atau softwarenya, MS Word-nya. Apakah ada? Nah, kalau ada ya berarti tinggal kita perintahkan ke sistem komputer untuk bukain dong itu softwarenya atau toolsnya, kita mau buat dokumen di situ. Nah, tapi untuk berjalannya sebuah sumber daya agar optimal juga harus dibutuhkan spesifikasi yang optimal juga. Contohnya, kalau misalkan prosesor dan RAM-nya agak kentang ya, bicara minim tapi kentang, ya tentunya akan mempengaruhi performa dari sebuah fungsi dari sistem operasinya atau fungsi dari keseluruhan arsitektur komputernya. Ya, misal PC-nya Intel Pentium berapa gitu ya. Misal yang jadul lah, Celeron kita bilang gitu ya. RAM-nya 2 giga, pengen menggunakan Word yang optimal, yang kencang, yang cepat, nggak nge-lag, agak sulit diwujudkan kayaknya.
Nah, jadi keseluruhan komponen itu pasti akan mempengaruhi fungsi dari sistem operasi dan fungsi dari si sistem komputernya secara keseluruhannya. Memang sistem operasi ini memungkinkan untuk digunakan secara efisien karena ada pengaturan atau manajemen dari performa sistem komputer yang bisa diatur oleh si sistem operasi. Contoh gampangnya misal teman-teman punya laptop nih, pengen baterainya awet, selalu aktifkan yang si efisiensi mode atau mode baterai hemat dan segala macamnya. Terus laptopnya lemot, terus ngomel, "Ah, lemot amat sih ini buka ini lama." Ya, orang kita sendiri yang menentukan itu untuk dicekek performansnya, dibatasi agar efisiensi daya. Ya jelas dia akan ngatur sedemikian mungkin atau sedemikian rupa agar penggunaan sumber dayanya efisien, terutama penggunaan daya listrik yang tersimpan di baterainya. Jika mau lebih lancar, ya pakai performance mode seperti itu. Nah, bahkan kadang-kadang suka ada seperti ini nih. Ada kadang-kadang mungkin dari kita yang bertanya, ini kok speknya sama tapi kok beda performance ya? Oke, untuk fungsi yang berhubungan dengan performance ini banyak parameter yang menentukan. Kalau misalkan kita komparasi dari perangkat yang sama, laptop dan laptop, bukan hanya masalah speknya saja yang bisa menentukan itu. Banyaknya background task yang berjalan itu sangat menentukan gimana performa dari sistem komputer yang kita gunakan atau perangkat yang kita gunakan. Terkadang kita suka nggak aware masalah itu. Banyaknya background task itu juga selain mempengaruhi performance, juga mempengaruhi efisiensi daya. Nah, kalau saya biasanya saya selalu matikan tuh si background task yang tidak terlalu penting atau service yang tidak terlalu penting di perangkat saya biar tidak mengganggu pekerjaan saya yang menggunakan service yang lebih sering saya gunakan atau software-software yang nggak terlalu sering saya gunakan dan saya nggak butuh dia berjalan di latar belakang atau di background task itu biasanya saya disable. Cara paling gampangnya teman-teman bisa cek di task manager itu untuk yang booting ya. Atau misal teman-teman juga bisa ngecek di bagian service lagi, di bagian dari mana ya, di manajemen komputer atau di manajemen service-nya ya, itu juga ada beberapa bisa dimatikan. Kalau misalkan tidak terlalu familiar dan takut malah nanti nggak berjalan, searching dulu apa yang harus bisa dimatikan dan yang bisa di disable atau tidak bisa di disable ya. Jangan sampai nanti yang service pentingnya malah di disable. Contohnya teman-teman sering pakai untuk ngedevelop sebuah web. Nah, di situ banyak port untuk Apache dan segala macam gitu ya, atau service untuk Apache segala macam dimatikan ya, nanti nggak jalan dan segala macamnya. Nah, memang kalau untuk service ini agak riskan kalau teman-teman nggak terlalu aware, tapi kalau misalkan yang sudah biasa sih nggak masalah. Dan lagi satu lagi, misal banyak juga kadang-kadang pertanyaan, ini perangkat apa spek laptopnya canggih nih dibandingkan dengan speknya PC gitu. Kita bandingnya PC dengan laptop. Tapi kenapa PC itu lebih cepat ya, performanya lebih bagus dibandingkan laptop? Yang pertama, jawaban yang paling general adalah peruntukannya berbeda. Laptop itu peruntukannya adalah untuk mobile, bergerak, dipakai di mana saja dan kapan saja. PC itu peruntukannya adalah untuk performa tingkat tinggi yang di mana dia memang hanya di satu lokasi menggunakan sumber listrik dari listriknya gitu ya, dengan dari listrik yang sudah disimpan di baterai gitu ya. Jadi performanya akan sangat berbeda. Laptop untuk mobilitas, PC atau desktop gitu ya, itu untuk performance. Jadi misalkan speknya sama bisa jadi berbeda. Nah, cuma sekarang ini banyak juga spek-spek laptop yang hampir menyerupai PC ya. Cuma tetap aja nggak bisa mengalahkan PC untuk fungsi dan performance-nya. Oke, next. Mana lagi ya? Ini udahlah ya. Terus aplikasi, teman-teman tahu lah ya, aplikasi komputer, yaitu yang memang kita akan gunakan saat kita mau menjalankan suatu fungsi tertentu yang menggunakan perangkat komputer kita untuk menjalankannya. Ini nggak saya jelaskan panjang lebar, layanan sistem operasi juga, ini terlalu umum, teman-teman bisa baca saja. Nah, ini dia. Sistem operasi sebagai manajer atau manajemen sumber daya. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, sistem operasi ini dia nge-manage seluruh sumber daya dari arsitektur komputer yang ada di sistem komputer atau di perangkat komputernya. Apa saja yang sebenarnya biasanya di manage sama dia? Tadi dari mulai hardware, software, application, utility, dan segala macamnya itu di manage oleh si sistem operasi jika sudah ada sistem operasinya. Ya, kalau misalkan belum ada sistem operasinya, semua akan berjalan sesuai dengan kapasitasnya berapa maksimalnya. Kayak misalkan
komputer atau PC yang belum ada sistem operasinya. Nah, itu kan juga belum bisa digunakan ya. Jadi karena belum ada manajernya yang mengelola sumber dayanya, perangkat komputer juga belum bisa digunakan. Oke, next. Nah, ini dia komputer system. Untuk storage ada OS, programs dan data, I/O driver ya itu input output driver apa device ya bukan driver device. Teman-teman bisa mengetahui inputan device ya yang ngasih inputan ke sistem komputer, output device yang menampilkan outputan dari sistem komputernya. Kayak monitor ini output device, printer output device, speaker output device gitu ya. Terus kalau misalkan inputan kayak kamera, mikrofon, mouse, keyboard dan lain-lainnya. Dan semuanya itu diproses atau dikontrol oleh sistem operasi yang dimana kalau untuk hardware yang kontrolnya adalah yang pertama prosesor, yang kedua memori, sama yang ketiga adalah storage-nya. Hasil final datanya disimpan di storage, tapi untuk temporary datanya ada di memori. Oke, yang proses itu semua hardware yang bergerak adalah prosesornya. Kayak misalkan kayak gini, mungkin teman-teman suka ada yang pernah ngalamin juga, lagi-lagi ngopi data nih, lagi ngopi data, contohnya copy datanya 300 giga. Oke, ngopi datanya 300 giga dari hard disknya ke hard disk eksternal. Terus tiba-tiba komputernya tidak bisa dipakai untuk yang lain-lain, ngelek nih, buka ini ngelek, buka itu segala macam ngelek. Ya, salah satu yang berpengaruh adalah besaran data tadi dengan lamanya proses yang akan dilakukan untuk mengcopy data itu akan mempengaruhi seluruhan dari fungsionalitas sistem komputernya, terutama misalkan RAM-nya. Kenapa tadi saya sampaikan seperti itu? Tadi RAM digunakan untuk menyimpan data sementara. Data yang transfer gede banget. RAM contohnya cuma 8 GB yang ngehandle-nya sulit ya gitu ya. Karena untuk ngehandle aktivitas yang dilakukan dari si sistem komputer itu RAM punya peranan utama selain CPU-nya. CPU-nya iya dia yang bisa ngejalaninnya gitu kan. RAM-nya yang akan ngehandle dia multitaskingnya bisa berapa banyak. Tapi kalau misalkan lagi ngolah data yang gede, ya semua komponen itu pasti akan eh, mencapai batasannya, akhirnya tidak optimal jika memang si spek dari hardware-nya juga tidak memadai, kayak gitu. Contoh lagi, misalkan punya RAM 4 GB. Oke, terus hard disknya masih yang konvensional. Mau buka tools untuk ngedevelop namanya contohnya Android Studio. Padahal jelas-jelas kalau di webnya dari requirements untuk Android Studio minimal RAM 8 GB, hard disknya harus SSD dengan Pentium dengan prosesor generasi keberapa. Tapi kita coba untuk buka di komputer yang speknya di bawah minimum requirements, di bawah minimum requirements ya. Bisa aja dibuka, tapi butuh waktu yang sangat lama dan bahkan mengakibatkan crash si sistem operasinya. Kenapa? Karena out of controlnya dia, tidak bisa di manage sama dia, di luar kapasitasnya dia, di luar dia bisa ngontrol itu semua. Jadi kalau teman-teman kayak lagi buka aplikasi ini tiba-tiba komputer crash dan segala macam, ya itu sistem operasi sama hardware-nya tidak mampu untuk menjalankannya. Dan selain itu juga kadang-kadang ada komponen-komponen sistem operasi yang memang tidak apa ya eh, kurang kurang pas, kurang pas atau rusak. Biasanya kalau misalkan OS yang di-crack atau yang pakai activator seperti itu, nah itu banyak yang sering crash. Kenapa? Karena itu ada beberapa kayak registrinya, terus kayak misalkan di sistem core-nya itu banyak yang dimodify yang akhirnya tidak sesuai dengan standar pabriknya atau yang memang sudah diuji tes oleh penciptanya yang akhirnya mengakibatkan ya crash, rusak, fail dan lain-lain gitu ya. Ya teman-teman mungkin sering nemu ini kalau crash itu blue screen ya. Kita next lagi. Nah, ini ada SO berdasarkan sifat karakteristik. Interaktif ini intinya kayak misalkan dia CLI aja ya. Kalau interaktif ini console base. Terus ada lagi yang sistem batch. Oke, kalau sistem batch ini biasanya kalau ada perintah atau inputan dia kayak batch atau kumpulan gitu. Jadi ditampung dulu nanti baru akan dijalanin. Ada diagramnya kalau nggak salah ya.
Nah, sistem batch ini ada yang single programming, ada multi programming. Teman-teman bisa simak atau bisa baca manual di modulnya. Nah, ini proses single programming dan multi programming. Kalau yang di atas itu single, yang di bawah ada Iya, ya, multi. Kak. Nanti makan. Nah, yang di multi Bismillah. ini tuh lihat tuh ada run, ada wait-nya, dan Aduh, di wait-nya aduh, itu ya. biasanya dia Repot ngumpulin deh. dulu nih untuk jadi satu batch, dan batch Kuliah itu nanti lagi akan aku sih. dijalanin bareng kayak gitu. Kuliah. Pacarku nggak ada sinyal. Oke, next. Oke, ini ada paradigma sistem operasi modern ya. Penjadwalan nih, hubungannya sama penjadwalannya. Ada multi programming, sorry, ini salah ketik ya, typo ya. Oke, oke, level penjadwalan. Di sini ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Dan apa sih maksudnya penjadwalan jangka panjang sama penjadwalan jangka pendek ini? Ini sebenarnya untuk priority berjalannya sebuah fungsi atau operasi di dalam sebuah sistem komputer. Contoh, ada satu poin di situ, menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Kayak misalkan dia nggak butuh permission atau dia akan selalu berjalan, yang tadi saya sampaikan, dia akan selalu berjalan di background task. Jadi saat si sistem operasi ini running atau komputer dinyalakan gitu ya, kan dia running. Nah, ada beberapa program yang akan jalan dari mulai si sistem operasinya launch, ya, komputer dinyalakan sampai dengan dia dimatikan atau di shutdown. Dia akan terus jalan. Contoh-contohnya banyak lah ya yang teman-teman bisa lihat. Nah, ini coba saya share all screen aja deh. Nah, contoh misalkan saya kalau buka Task Manager, kita kan bisa ngelihat di sini proses nih. Tuh, ada background proses yang akan berjalan nih banyak sekali nih ya. Contohnya yang ini memang kita izinkan untuk berjalan. Nah, dia berjalan semua. Walaupun aplikasinya kita buka, tapi dia jalan. Kayak misalkan phone link, ya, dia jalan. Terus kayak ini driver speaker, dia jalan. Terus lain-lainnya. Nah, contoh team viewer, saya kasih permission dia memang untuk selalu running dan untuk start juga pada saat komputer di start atau komputer dinyalakan dan lain-lain gitu ya. Terus ada Windows Process juga. Nah, ini service nih yang tadi saya sampaikan yang teman-teman bisa matikan atau bisa hidupkan manual gitu ya. Kalau misalkan paham boleh aja, tapi kalau enggak ya jangan gitu. Kayak misalkan ada yang dimatikan, apa nih ya, ini kayaknya nggak penting nih dimatikan gitu. Nanti tiba-tiba ada satu fungsi yang nggak running di komputernya. Nah, itu jangan seperti itu. Terus kalau misalkan satu lagi sih mungkin saran, kalau misalkan ini startup ini berhubungan dengan proses booting komputer nih, lama atau enggaknya dia loading di awal sampai dengan komputer siap dipakai. Biasanya ada beberapa yang saya disable kalau yang nggak penting-penting banget gitu ya. Ada yang juga di enable yang memang saya mau dia bisa langsung running, saya nggak butuh buka lagi secara manual, terus dia langsung run juga berbarengan dengan komputer yang menyala. Seperti itu. Nah, ini service tadi yang teman-teman bisa matikan atau hidupkan secara manual. Contoh ada beberapa yang saya stop juga gitu ya, yang memang nggak saya pakai kalau belum saya mau pakai gitu kan. Tapi teman-teman juga jangan diotak-atik semuanya ya kalau di sini ya, beberapa aja yang memang berat ya. Apalagi kalau misalkan ada port yang bentrok. Nah, itu jangan sampai apa kalau port yang bentrok ya, kalau ada port yang bentrok ya tuh dimatikan dulu. Kayak misalkan teman-teman install web server itu ada beberapa tuh, ada yang pakai Linux ya, sorry, ada yang pakai SAM juga, terus nanti ada pakai web server yang lainnya, terus punya DBMS, misalkan SQL Server, terus PostgreSQL, Oracle juga dipakai semuanya. Nah, itu portnya pasti akan bentrok ya. Nah, teman-teman bisa coba untuk matikan servisnya di situ biar portnya juga nggak bentrok gitu. Nah, ini kalau kita mau open service, ada nih sini ya, di service. Nah, ini banyak sekali. Oke, nah ini tadi ya, yang disebut dispatcher ini jangka pendek aja. Jadi kalau kita mau running ya running, mau di stop ya di stop aja. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Arsitektur dan organisasi komputer ini ya gampang-gampang susah lah ya. Mata kuliah yang gampang-gampang susah. Nanti teman-teman akan ketemu lagi namanya, ada lagi kalau misalkan kalau di informatika ada human interaction and communication with computer atau interaksi manusia komputer tuh nama mata kuliahnya. Nggak tahu kalau sistem operasi ada atau tidak itu.
Jadi udah belajar arsitektur komputernya sama organisasi komputernya, terus belajar juga cara berinteraksi dengan komputer itu nanti ada. Di informatika ada, tapi kalau di SI saya kurang tahu ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Untuk saya cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk sesi ke-9 nggak ada kuis ya. Bonus lah. Sayanya yang lupa upload. Jadi kalau saya upload sekarang nanti inilah udah lewat dari harinya. Bentar lagi udah selesai. Jadi minggu depan aja ada kuisnya. Sudah jelas. Oke. Nah, informasi tambahan tadi mungkin untuk UAS ya. Saya ulangin lagi untuk UASnya, UTS-nya jangan di-delete filenya ya. Karena nanti untuk UAS, teman-teman mengimplementasikan ide atau rancangan di proposal atau rancangan di UTS kemarin mengenai arsitektur dari mini enterprise-nya, itu teman-teman nanti akan coba untuk buatkan prototipe-nya atau implementasi dari ide rencana gagasan di UTS-nya dan dikerjakannya juga dengan kelompok yang sama silahkan ya. Kalau bisa dengan kelompok yang sama aja, jadi biar langsung lanjut. Dan untuk presentasinya nggak ada, teman-teman. Nanti presentasinya tinggal buatkan vlog aja, jadi kayak demo gitu ya, penjelasan dengan video yang diupload ke YouTube. Dan itu saya umumkan sekarang biar bisa mulai dicicil. Insya Allah nggak akan beda kok ya, nggak akan beda untuk soal UAS ya. Jadi biar bisa dicicil pelan-pelan bikin prototipenya. Ya nanti pas UAS sudah selesai. Kalau diumumkan dekat-dekat UAS takutnya ya tahu sendiri lah ya. UASnya unsia 2 minggu seluruhnya UASnya bareng. Dan ini juga kadang-kadang masih banyak yang belum selesai juga diperpanjang lagi. Jadi saya umumkan sekarang. Dipersiapkan saja implementasinya. Untuk prototipenya dalam bentuk image atau bagaimana? Oh, nah, kalau misalkan kayak kemarin ya, ada yang bikin kayak mini data center. Nah, teman-teman bikin tuh mini data center tuh seperti apa sih? Misal teman-teman pengen ada yang bikin pakai NAS nih, bikin bikin data center NAS atau storage NAS gitu ya, pakai hard disknya disambungkan ke komputer dan dia jadi NAS kayak misalkan dia ngegantiin kayak model gini lah, kayak model model Google Drive atau Cloud, tapi ini punya kita nih, bukan punya orang dan bisa kita akses dari luar dengan IP atau dengan VPN yang teman-teman setting. Nah, diimplementasikan seperti itu. Terus ada yang bisa apa? Ada yang bikin lagi misalkan kemarin perencanaan apa tuh? Arsip ya, arsip. Nah, coba juga untuk bikin seperti itu. Terus yang ada yang IoT. Nah, kalau yang IoT, teman-teman dulu kan perangkatnya mahal tuh. Simulasinya aja lah dengan IoT simulator. Itu banyak sekali. Terus kalau yang misalkan network, nah simulator untuk network sangat-sangat banyak. Jadi cukup prototipe aja, nggak real bener-bener real gitu ya. Jadi siapa yang nanya? Mbak Nirmal ya. Jelas ya? Nanti prototipenya yang udah jadi, teman-teman demokan, bikinin video penjelasan, vlog gitu, diupload ke YouTube. Jadi presentasinya itu aja. Dan nanti kan UTS sudah bikin tuh perancangannya, idenya. Yang kurang tinggal tambahin implementasi, ya hasil-hasil implementasinya ya. Tinggal tambahin kayak capture-capturean doang, terus jelasin capture-nya sama evaluasi seperti apa, udah beres. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, saya Ya, kurang jelas mekanisme UASnya gimana, Pak? oh, Jadi puas ya. bikin vlog itu maksudnya berarti apa harus ketemu semua dalam satu video apa gimana, Pak? Oke. Kalau saya tanya sebentar, dah. Mas Ma'ruf waktu UTS-nya apa tuh idenya tuh? Ngerancang arsitektur apa? Mini data center, Pak. Oke, mini data center. Berarti kan nanti bikin prototipe mini data center ya. Nanti kalau udah jadi, didemokan tuh mini data centernya. Gini, gini, gini loh, ini mini data center yang kita develop gitu ya, bikin vlog secara kelompok. Nah, tadi saya sampaikan kalau misalkan ini kan teman-teman ada di kadang-kadang wilayah yang berbeda, domisili yang berbeda, zona waktu yang berbeda, susah nih ketemu waktu sinkronnya buat bikin vlog barengnya.
Gampang, tinggal bikin aja sendiri-sendiri sesuai porsinya ngejelasin yang mana, nanti tinggal di compile jadi satu. Nah, vlognya diupload ke YouTube ya, kayak gitu. Oh, alah. Oke, oke Pak, siap, siap, jelas Pak. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya udah aman semua nih. Nah, ini kita banyak tanggal merah di hari Jumat, sinkron lagi, harusnya rencananya di pertemuan ke 14-15. Tapi nanti kalau misalkan bentrok dengan tanggal merah, akan saya coba untuk umumkan atau informasikan sebelumnya lah ya. Oh, masing-masing upload ke YouTube atau hanya perwakilan? Nah, upload ke YouTube perwakilan aja. Tapi kalau misalkan masing-masing punya channel YouTube sendiri dan pengen punya konten, ya silahkan. Ya, oke, itu saja materi hari ini. Jangan lupa untuk dibaca kembali materinya, disimak kembali materinya, dan untuk kuasnya ya boleh langsung disiapkan atau boleh mulai dijalankan, dikerjakan proyeknya untuk bikin prototipe implementasi dari UTC kemarin, biar dicicil dari sekarang dan nggak numpuk di akhir. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang, terima Waalaikumsalam, kasih Pak. Pak. Terima Selamat siang, kasih. terima kasih.